kok ada suami yang tega selingkuh justru saat istrinya hamil dengan alasan istri tidak mampu melayani secara optimal? Saat istri hamil, konon katanya istri tidak bisa kreatif melayani kebutuhan suami di atas ranjang. Berat badannya bertambah, perutnya membesar, kesulitan berbaring, bahkan kadang menyusahkan suami saat tidur pada malam hari. Tapi di sisi lain, suami masih dalam keadaan sehat dan tetap butuh membuang racunnya minimal 1 kali dalam seminggu. Suami yang bijaksana tentu paham bahwa kondisi istrinya saat hamil adalah akibat dari perlakuannya sendiri. Maka dia harus ikut tanggung jawab, seperti merawat, menjaga, mendukung, mengayomi, dan tidak menyakiti perasaan istri. Sayangnya, sebagian ada suami yang tidak mampu berpikir jernih. Dia berpikir kondisi istri yang hamil adalah konsekuensi dari kodrat sang istri sebagai wanita. Dan itu tidak ada hubungannya dengan suami. Padahal anak yang dikandung istri ini ya anak suami. Bukan begitu? Tapi kok ada suami yang tega selingkuh justru saat istrinya hamil dengan alasan istri tidak mampu melayani secara optimal? Persis seperti kisah klien yang akan saya bagikan ini. Beliau diselingkuhi suami dengan wanita penjajah. Jadi untuk memenuhi hasrat buang racun ini, si suami memilih membayar wanita yang menjajakan dirinya di pinggir-pinggir jalan. Pengkhianatan secara fisik ini terus dilakukan sang suami sampai istrinya melahirkan. Kemudian klien saya meminta suami untuk berhenti. Kalau tidak, nanti saya minta cerai. Suaminya pun nurut. Akhirnya berhenti, tidak jajan lagi. Tapi di saat sang istri hamil kembali anak kedua, suaminya berulah lagi. Nah, untuk kasus macam ini, kesalahan tidak terletak pada sang istri, melainkan pada suami yang tidak mampu mengontrol syahwatnya. Istrinya tentu tidak bisa dianggap ikut andil dalam menyumbang kesalahan atas perselingkuhan suami. Karena istri dalam kondisi hamil memang tidak bisa memuaskan suami secara sempurna, seperti saat kondisinya tidak hamil. Oleh sebab itu, dalam kondisi krusial seperti kehamilan istri ini, istri perlu mengunci hasrat suami secara spiritual. Ikhtiarnya harus diperkuat lagi. Nah, salah satunya bisa memanfaatkan kalung sakinah. Ini merupakan kalung emas asli dengan 3 energi sekaligus. Manfaat pertama, membuka komunikasi agar tiap kata yang ibu ucapkan bisa lebih didengarkan suami. Manfaat kedua, mengunci fokus suami hanya untuk istri, khususnya agar tidak berhubungan dengan wanita lain selama kehamilan ibu. Ini penting dan perlu diingat. Sekali suami main dengan wanita lain selama ibu hamil, maka kemungkinan dia main lagi bisa lebih besar. Manfaat ketiga, meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Ini sebagai pelengkap karena komunikasi sudah terbuka dan birahi suami terkunci. Energi kalung sakinah adalah murni kekuatan doa. Kita memanjatkan doa pada Yang Maha Kuasa, meminta perlindungan, pertolongan, dan petunjuknya agar diberikan solusi terbaik untuk rumah tangga kita. Saya tidak menggunakan ilmu hitam, jin, kodam, dan sebagainya. Jadi ibu-ibu yang ingin memaharkan kalung sakinah ini, jangan khawatir. Dan ketika ibu memaharkan kalung sakinah, saya tidak hanya memberikan kalung begitu saja, saya akan berikan bimbingan lahir batin sesuai kondisi rumah tangga ibu agar hasilnya lebih optimal. Bagi ibu yang siap berikhtiar melalui kalung sakinah atau ingin berkonsultasi lebih dulu, bisa menghubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon di nomor 0811126441. Dia untuk mungkin minta ketemuan atau gimana, tapi dia lebih senang kalau perginya bersama saya dan anak saya, Mbak. Makanya saya bilang alhamdulillah udah ada perubahan. Biasanya kalau perempuan itu telepon atau WA, mau hujan, mau panas, dia langsung aja Mbak pergi tinggalin rumah kalau udah dapat panggilan dari perempuan itu. Saya juga berkenalan dengan Mbak Meida yang nggak sengaja saya lihat di IG ya Mbak ya. Jujur aja saat itu saya sebetulnya udah pasrah sih Mbak, karena udah 7 tahun ya Mbak ya.